Tahun Baru Imlek esensinya bukan sekedar euforia semata, tetapi ada nilai agama yang terdapat di dalamnya. Bagaimana agama Konghucu merayakan perayaan Tahun Baru Imlek 2573 Kungceli? Saya, Aldi Desen Satya, akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu selama 30 menit ke depan dengan tema Hari Raya Tahun Baru Imlek 2573 Kungceli. Sebelumnya, terimalah salam dalam kebajikan, Kuai Tetung Tien, Sancai. Pemirsa TVRI, kita saat ini telah bersama narasumber kita yang tentunya saya akan perkenalkan. Narasumber kita Tochin Kevin Loanda. Beliau adalah sekretaris bidang seni dan prestasi DPN, Dewan Pengurus Nasional Pemuda Konghucu Indonesia, dan sekaligus sebagai atlet dari barongsai, seni olahraga barongsai. Ya, pemirsa TVRI, tadi kita telah bersama-sama saksikan perform dari Tochin Kevin Loanda, dan tentunya ada pertanyaan yang sering kali dipertanyakan oleh orang-orang. Kaitannya barongsai dengan perayaan Tahun Baru Imlek, menurut Anda seperti apa, Tochin? Ya, memang kalau kita bicara tentang Imlek itu tidak terlepas dari barongsai. Dan sejarah barongsai itu sendiri memang ketika zaman dinasti Qing dulu, itu memang setiap menyambut musim dingin itu ada mitosnya bahwa ada monster yang mendatangi suatu tempat, yaitu pedesaan, di mana waktu itu ada seekor singa yang untuk melawan monster tersebut. Dan ketika tahun-tahun berikutnya monster tersebut datang lagi, rakyat itu membuat menyerupai boneka singa untuk menghalau monster tersebut. Sehingga sampai sekarang barongsai itu dipercaya bisa menangkal hal-hal yang negatif, terutama monster tersebut, dan membawa keberuntungan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu kaitannya dengan agama, bagaimana? Silakan. Kalau kaitannya dengan agama sendiri, dalam agama Konghucu sendiri, di barongsai itu dikenal dengan namanya Qilin. Seperti bisa kita lihat di sini juga ada Qilin. Qilin itu adalah, di barongsai itu adalah kasta yang paling tinggi. Kenapa? Karena jiwa dari karakter dari Qilin tersebut adalah merupakan untuk wujud cinta kasih. Dia tidak memakan hewan, dan dia juga jalannya hati-hati. Dan untuk keseniannya sendiri memang jarang dipertontonkan seperti barongsai pada umumnya, karena sifatnya memang untuk religiusitas, di mana pementasannya tersebut
biasanya pada hari-hari kelahiran Nabi Kongcu, seperti itu. Baik, terima kasih. Dan mungkin bisa menceritakan barongsai ini sebenarnya tuh dikenal gak sih di negara lain? Apakah ciri khas kata barongsai ini hanya ada di Indonesia? Ya, kalau kita bicara barongsai memang hanya ada di Indonesia saja, karena barongsai sendiri merupakan gabungan dari kata barong dan sai, di mana barong itu merujuk pada kesenian topeng yang ada di Bali, dan sai itu adalah tarian singa, seperti itu. Ketika di luar negeri itu, kalau dalam bahasa Mandarinnya itu disebut wuse, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya itu disebut lion dance. Jadi secara umum kalau kata barongsai itu hanya ada di Indonesia aja. Jadi itu adalah bentuk akulturasi dari kata barong dan sai, yaitu artinya tarian topeng yang menyerupai singa, seperti itu. Iya, berarti sudah Nusantara ya. Ya, dalam betul. artian barongsai itu memang barong dari adopsi Indonesia. Ya. Nah, tentu kita akan berbincang lebih lanjut, tapi kita harus rehat dulu sebentar, Tojin. Pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Tampilan baru Halo Dokter segera. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia. Ya, pemirsa TVRI, kembali lagi bersama kami di acara Mimbar Agama. Pemirsa TVRI, kembali lagi bersama kami di acara Mimbar Agama Konghucu TVRI. Kita ada di segmen terakhir. Pada kesempatan ini saya ingin mendengarkan kesimpulan dari seluruh rangkaian terkait barongsai dan Anda sebagai atlet ataupun penggiat barongsai. Bagaimana Anda memberikan pesan terhadap para pencinta barongsai? Silakan. Ya, memang keterikatan antara barongsai dengan Imlek itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah barongsai itu sendiri. Dan keberadaan barongsai di Indonesia memang sudah ada sejak lama, yaitu sejak pada abad ke-17. Dan berbagai macam lika-liku, akhirnya barongsai kini sudah bisa menjadi cabang olahraga juga yang dipertandingkan. Dan banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda juga untuk melestarikan kebudayaan barongsai ini juga. Salah satunya adalah dengan pementasan-pementasan, mengikuti pertandingan, mengikuti penataran wasit juri, dan membuat vlog atau video tentang barongsai itu sendiri agar banyak masyarakat atau orang-orang juga yang tahu tentang kebudayaan barongsai dan tertarik untuk mempelajari serta untuk melestarikannya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Tentu terlepas daripada apa yang kita lakukan, prestasi dan mewarisi untuk ke barongsai ini agar tetap hidup itu penting sekali. Ya, terima kasih untuk kesempatannya telah menjadi narasumber pada acara Mimbar dengan tema Perayaan Tahun Baru Imlek 2573. Pemirsa TVRI, demikianlah rangkaian acara Mimbar Agama Konghucu pada hari ini. Saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2573 Kung Celi. Kung He Sin Si, Wan Se Ru Yi. Hanya segala berkah yang berkelimpahan untuk kita dan segala macam masalah dapat teratasi. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien, Sancai.